Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita masih berada di awal tahun baru Hijriah, yaitu pada bulan Muharram, dan kita masih berada di hari pertama dari bulan Muharram tahun baru Hijriah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan Muharram dan hari Asyura yang ada pada bulan Muharram ini. Yang pertama, bulan Muharram merupakan salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, "Inna 'addata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam kitab Allah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan yang dimuliakan? Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Inna zaman qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab syahrul mudhar alladzi baina jumada wa sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya waktu ini berputar sebagaimana sejak dahulunya, sejak diciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, dan 4 bulan diantaranya adalah bulan yang dimuliakan. 3 hari berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 lagi adalah bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karena bulan Muharram merupakan salah satu di antara bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga kesucian bulan ini. Di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an, "Dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Ini adalah agama yang lurus, maka jangan kalian berlaku zalim terhadap diri kalian sendiri pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan perbuatan dosa, jangan melakukan maksiat di bulan haram. Walaupun larangan perbuatan dosa, larangan perbuatan maksiat itu berlaku setiap waktu di seluruh bulan. Melakukan perbuatan dosa itu hukumnya adalah haram. Melakukan perbuatan maksiat adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada setiap waktu di seluruh bulan di sepanjang tahun. Akan tetapi dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan haram atau di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah bulan Muharram, itu akan lebih besar dan lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga kesucian bulan Muharram ini dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, serta sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita menghindari perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagian ulama menyatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang paling istimewa di antara 4 bulan haram, di antara 4 bulan yang mulia, dan dalam 1 bulan Muharram ada yang lebih istimewa lagi, yaitu 10 hari pertama pada bulan Muharram. Para ulama menyebutkan ada 3 macam 10 yang dimuliakan, yaitu 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram. Dan kita saat ini masih berada pada 10 hari pertama bulan Muharram. Artinya kita saat ini berada pada waktu yang mulia, pada waktu yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di antara 10 hari pertama bulan Muharram ada yang lebih utama lagi,
ada yang lebih diistimewakan lagi, ada yang lebih dimuliakan lagi, yaitu pada tanggal 10 Muharramnya yang disebut dengan hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabatnya, bahkan mewajibkan para sahabatnya sebelum diwajibkan puasa pada bulan suci Ramadan, beliau mewajibkan berpuasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya, kenapa kalian berpuasa? Maka mereka pun menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami juga saat ini berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami lebih berhak dari kalian, kami lebih layak dari kalian untuk berpuasa pada hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan itu sebagian ulama menyatakan bahwasanya itu adalah puasa wajib yang pertama sebelum datang perintah kewajiban puasa pada bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita tidak lama lagi akan bertemu dengan tanggal 10 Muharram. Itu adalah hari Asyura. Mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada hari Asyura atau pada hari tanggal 10 Muharram tahun baru Hijriah saat ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita mampu, jika kita ingin berpuasa lebih dari itu, lebih dari tanggal 10 Muharram, maka silahkan kita berpuasa dimulai tanggal 9-nya yang disebut dengan hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Rasulullah SAW beliau sempat berkeinginan untuk puasa dari tanggal 9 Muharram, akan tetapi ajal lebih dulu datang kepada beliau. Suatu ketika beliau mengajak para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura, ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, tanggal 10 ini orang-orang Yahudi juga berpuasa ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW ingin menyelisihi mereka, maka beliau bersabda, insya Allah tahun depan kita akan mulai berpuasa dari tanggal 9-nya atau yang disebut dengan hari Tasu'a tanggal 9 Muharram. Akan tetapi sebelum datang Muharram tahun berikutnya, Rasulullah SAW sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kehidupan dunia ini. Akan tetapi para ulama tetap mensunahkan puasa Tasu'a atau puasa tanggal 9 Muharram. Jika kita hanya punya kesempatan satu hari untuk berpuasa, maka pilihlah tanggal 10 Muharram. Jika kita punya kesempatan untuk 2 hari berpuasa, maka pilihlah tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Dan apabila kita ada uzur pada tanggal 9 Muharram sehingga tidak dapat berpuasa hari Tasu'a atau tanggal 9 tersebut, maka berpuasalah tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram dalam rangka menyelisihi atau berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa pada hari Asyura. Maka kita tambah puasanya 10 dan 11 Muharram. Dan akan lebih baik lagi dalam rangka ihtiyat ketika terjadi perbedaan penentuan awal bulan, maka para ulama mensunnahkan dalam rangka ihtiyat ini berpuasa 3 hari, yaitu tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Maka kami sampaikan kepada hadirin jamaah salat Jumat, jika ingin puasa 1 hari, maka pilihlah yang paling istimewa, yaitu hari Asyura tanggal 10. Jika ingin lebih dari itu berpuasa 2 hari, maka pilihlah tanggal 9 dan 10. Kalau tidak sempat pada tanggal 9, berpuasalah pada tanggal 10 dan 11 Muharram. Jika ingin lebih baik lagi, berpuasalah pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram. Dan jika ingin lebih baik lagi, silakan berbanyak puasa pada hari apa saja, kapan saja di bulan Muharram ini tanpa ada batasan-batasan tertentu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Demikian khutbah singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.